Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang, akhirnya aku punya kesempatan untuk membahas komik The Borneo Man. Jadi The Borneo Man ini adalah seri komik yang dibuat oleh Wisnu Hendra Ramadhani, baik dari cerita maupun gambar dibuat sama dia. Sejauh ini The Borneo Man terdiri dari dua komik, yaitu Born Man dan juga Warik Abang. Dan menariknya, meskipun ini agak berkaitan, tapi dua komik ini terkesan berdiri sendiri, yang artinya kalian bisa bebas baca komik ini secara terpisah dan itu nggak akan mengurangi keasikan baca kalian. So, The Borneo Man artinya adalah para pria Borneo. Borneo adalah nama lain dari Kalimantan. Jadi, The Borneo Man adalah para jagoan yang melindungi Borneo, yang melindungi Pulau Kalimantan. Yang pertama kita bahas komik Born Man. Cover depannya memperlihatkan jagoan kita, Born Man, yang sedang pose superhero landing di tengah hutan. Sementara cover belakangnya memperlihatkan Born Man sedang melompat dari atas pohon. So, ini agak berhubungan ya. Yang belakang ini melompat, sedangkan yang depan ini dia mendarat. Menarik ya. Jadi ini perbandingan ukurannya dengan komik Jepang yang diterbitkan oleh Elec Media. Ya, jadi ukurannya kira-kira sebesar ini. Komik ini terdiri dari 132 halaman dan semuanya hitam putih. Sesuai sama seleraku. Aku paling suka banget sama komik hitam putih. Dan aku dapat bonus pembatas buku bergambarkan jagoan kita, yaitu Born Man. Komik ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kewai. Dia adalah seorang geologis yang sedang mencari sebuah mineral langka di dalam pelosok hutan Kalimantan. Dalam perjalanannya, dia memergoki sekelompok orang yang berusaha membakar hutan. Karena merasa telah dipergoki, orang-orang itu akhirnya menyerang Kewai. Dan meskipun Kewai punya dasar ilmu bela diri dan bisa bertahan, tapi jumlah mereka terlalu banyak dan Kewai akhirnya terdesak dan sampai tertusuk oleh belati di dadanya. Setelah semua kejadian mengerikan itu, Kewai menemukan dirinya terbangun di sebuah desa. Ternyata, dia diselamatkan oleh orang-orang dari suku Dayak Pasir. Kata mereka, Kewai sebenarnya sudah tidak bernyawa, tapi lalu mereka menanamkan kristal Dewa Perang peninggalan leluhur mereka ke dalam dada Kewai. Dan karena kristal batu itulah, Kewai akhirnya bisa hidup kembali. Kenapa mereka memberikan peninggalan leluhur yang sepenting itu kepada Kewai? Padahal Kewai kan orang asing. Rupanya, mereka melihat sebuah tanda kalau Kewai ini adalah orang yang ditakdirkan, orang yang diutus oleh Sang Dewa Perang untuk menjaga bumi dan alam dari kehancuran. Dan sejak itulah jagoan bernama Born Man lahir. Born Man ini pernah ada film indinya ya, dulu dibuat sama Jetoku, dan sebenarnya film indinya duluan yang keluar, setelah itu baru dibuat komiknya. Dan sama seperti jagoan dari Jetoku yang lainnya, Born Man ini juga sangat kental dengan nuansa tokusatsu. Tubuhnya dilapisi dengan armor. Dia juga memakai topeng full face dengan mata yang menyala terang. Desain keseluruhannya sih kelihatan banget terinspirasi dari bentuk burung ya, dengan tangan berbentuk cakar dan juga tungkai burung, lalu paruh yang ada di topeng sampai jubah sayap yang terbuat dari bulu-bulu burung. Aku suka banget sama penambahan jubah sayap ini di kostumnya. Lebih kelihatan keren. Ini juga menambah kesan dramatis waktu dia bertarung. Dia juga lebih kelihatan mengintimidasi gitu kan. Dan sama seperti jagoan-jagoan bertema tokusatsu yang lain, dia juga bisa merubah bentuk armornya menjadi form lain yang lebih kuat dan juga lebih stabil. Komik selanjutnya adalah Warik Abang. Komik ini ukurannya gede banget ya. Ini nyaris seukuran majalah sih kayaknya. Dan ini kira-kira perbandingannya dengan komik Jepang, komik One Piece yang diterbitkan oleh Elec Media. Jauh banget ya perbedaan ukurannya ya. Kalau kalian penasaran, kenapa sih aku selalu ngebandingin ukuran besar komik dengan komik Jepang yang diterbitkan oleh Elec Media? Karena aku ngerasa generasi kita setidaknya pernah beli atau mungkin pernah memegang komik-komik dari Elec Media ini gitu kan. Seperti misalnya One Piece atau Naruto atau bahkan Dragon Ball atau Sailor Moon gitu kan. Ini masing-masing kan ukurannya sama semua ya. Jadi biar kalian lebih gampang ngira-ngira, oh komik yang dipegang sama Bang Onta itu kira-kira ukurannya segini loh kalau dibandingin sama komik yang pernah aku pegang. Balik ke komik Warik Abang, selain ukurannya yang besar, komik ini juga cukup tebel, berisi sekitar 140 halaman. Semuanya hitam putih dan sampul depannya memperlihatkan jagoan kita, Warik Abang, sedang melompat ke arah kita, ke arah pembaca dengan memegang sebilah pedang. Sementara sampul belakangnya, dia tampil dengan kostum yang sedikit berbeda, berpose keren dalam kepulan asap, lalu di atasnya ada bayangan kepala dari jagoan lain, yaitu Born Man yang kita bahas sebelumnya. Wah, ada apa nih? Kok bisa ada Born Man di sampulnya?
Anyway, waktu pertama kali pegang komik ini, aku ngerasa kalau cover belakangnya kelihatan lebih keren. Di cover belakang ini, badan Warwick Abang dan juga topengnya lebih kelihatan jelas kan, posenya juga dramatis banget. Sementara di cover depan, sebagian badan dia justru ketutupan sama telapak kakinya, jadi nggak kelihatan tuh kostumnya kayak apa. Tapi setelah aku pikir lebih lama lagi, aku kayaknya memang lebih suka cover depannya ini sih. Karena di sini dia lebih kelihatan kayak monyet. Karena dia memang jagoan monyet kan. Di gambar ini ekornya lebih kelihatan, lebih panjang gitu kan. Warnanya juga lebih kontras sama backgroundnya, jadi kelihatan banget. Lalu posisi tangan dan kakinya waktu ngelompat kayak gini, ini juga lebih kelihatan kayak monyet. Jadi pas banget mewakili konsep komik yang sedang diusung. Dan ngomong-ngomong soal konsep komik, komik ini juga bagian dari The Borneo Man. Ini ada banget di judulnya, ya kan? The Borneo Man, Warwick Abang. Yang artinya ini juga jagoan yang melindungi Kalimantan. Meskipun begitu, mayoritas latar tempat di komik ini terjadi di sebuah dunia paralel, di bumi yang lain. Sebenarnya tempatnya masih sama dan familiar ya, nyaris sama tempat-tempat yang muncul di komik Born Man, komik sebelumnya, yang artinya ya di hutan-hutan Kalimantan juga. Jadi teoriku, mungkin tempat di Warwick Abang ini adalah hutan Kalimantan yang ada di bumi paralel yang lainnya. Menurutku kayak gitu. Di komik ini kita mengikuti jagoan kita yang bernama Warwick Abang, dan aku suka banget sama kostumnya, terutama baju dengan tudung merah yang menutup kepalanya, nggak tahu kenapa ini keren banget. Plus dia juga pakai topeng full face berwarna putih dengan ukiran tribal, nggak ada bentuk mulutnya, dan bagian matanya pun warnanya putih. Kesannya jadi kayak jagoan berhati dingin, nggak kenal rasa takut, dan nggak segan untuk berbuat kejam kepada siapapun yang menjadi lawannya. Dan memang itu yang kita dapatkan di komiknya. Jadi komik ini lumayan berdarah-darah ya dari hasil pertarungannya si Warwick Abang. Dia nggak tanggung-tanggung waktu ngabisin musuhnya. Well, dia monyet gitu kan. Gerakan badannya itu cepet sama lincah. Plus dia juga pegang pedang. Meski aku bilang kalau komik ini berdarah-darah, tapi ini tetap bukan gore loh ya. Ini sama sekali bukan komik gore. Enggak. Komik ini memang memiliki adegan kekerasan, tapi menurutku ya adegan kekerasannya masih dalam batas wajar untuk komik superhero yang ditujukan untuk remaja sekitar umur 13+. Oke, sekian reviewku untuk dua komik The Borneo Man, yaitu Born Man dan juga Warwick Abang. Dua komik ini memiliki cerita yang seru dan juga menarik, terutama komik Warwick Abang ya. Aku suka banget sama komik Warwick Abang. Komik Warwick Abang ini ceritanya terasa lebih padat dan juga lebih intens. Kualitas gambarnya juga terasa meningkat dari komik sebelumnya, yaitu Born Man. Untuk kedepannya, kalau memang mau dibuat lanjutannya, aku berharap sih kita bisa lebih mengenal lagi siapa sih Warwick Abang ini. Karena di komiknya, meskipun komiknya terasa padat dan intens banget, seru banget, tapi kita tetap belum diberi kesempatan untuk mengenal Warwick Abang lebih dalam lagi. Jadi itu yang aku inginkan. Dua komik ini dibuat oleh Wisnu Hendra Ramadhani. Kalian bisa follow dia di Instagram @sunamangaka. Oke, buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sini aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Bye-bye.